Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama kita. Halo, para penggemar MotoGP dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel MGP Gacor, tempat kita selalu bedah tuntas semua drama dan fakta di balik hingar-bingar lintasan balap. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, dan mungkin agak mengejutkan, tentang salah satu tim yang sedang naik daun, Aprilia. Siapa sangka, di tengah performa luar biasa yang ditunjukkan Aprilia belakangan ini, sang bos, Massimo Rivola, justru mengakui adanya titik lemah pada motor andalan mereka, RSGP. Ini menarik, karena di satu sisi kita melihat mereka tampil kompetitif, bahkan meraih kemenangan perdana mereka di Silverstone dan podium ganda di Assen. Tapi di sisi lain, ada pengakuan jujur dari internal tim. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita kupas tuntas. Perombakan besar Aprilia menuju 2025. Nah, sebelum kita masuk ke titik lemahnya, kita perlu pahami dulu konteks besar yang sedang dialami Aprilia. Mereka akan menghadapi musim 2025 dengan perombakan yang masif. Bisa dibilang, ini adalah satu-satunya pabrikan yang melakukan perubahan sebesar ini. Bayangkan, di musim depan, Aprilia akan memiliki 2 pembalap baru di tim pabrikan mereka. Siapa mereka? Tidak tanggung-tanggung, ada Jorge Martin, juara bertahan MotoGP, dan juga Marco Bezzecchi. Keduanya akan menggantikan 2 veteran hebat, Aleix Espargaro dan Maverick Vinales, yang memutuskan pensiun. Ini artinya, Aprilia akan kehilangan banyak pengalaman dari kedua pembalap sebelumnya. Satu-satunya pembalap yang akan tetap mengendarai RSGP antara musim 2024 dan 2025 hanyalah Raul Fernandez dari tim satelit Trackhouse Racing. Ini menunjukkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi Aprilia untuk beradaptasi dengan susunan pembalap yang hampir sepenuhnya baru. Kontras performa pembalap Aprilia di musim ini, pukul 3, pukul 5. Mari kita lihat sedikit kilas balik performa pembalap Aprilia di musim ini, karena ini juga penting untuk memahami dinamika di dalam tim. Jorge Martin, yang akan bergabung dengan tim pabrikan Aprilia tahun depan, di musim ini justru mengalami serangkaian cedera. Dan tidak hanya itu, dia juga terlibat dalam perselisihan kontrak yang cukup bikin heboh. Ini tentu jadi perhatian, bagaimana dia akan beradaptasi dengan motor dan tim baru nanti. Di sisi lain, Marco Bezzecchi tampil sangat menjanjikan. Dia secara konsisten menjadi pembalap RSGP teratas. Puncaknya, Bezzecchi berhasil meraih kemenangan perdana Aprilia di Silverstone, sebuah momen bersejarah bagi tim Noale. Dan tidak berhenti di situ, di Assen akhir pekan lalu, dia kembali menunjukkan taringnya dengan meraih podium ganda, finish ketiga di sprint race dan kedua di Grand Prix, hanya kalah dari Marc Marquez. Ini menunjukkan potensi besar Bezzecchi bersama Aprilia. Bagaimana dengan Raul Fernandez? Setelah awal musim yang lambat dibandingkan rekan setimnya, Ai Ogura, Fernandez mulai menemukan ritmenya. Dia berhasil meraih finish 10 besar berturut-turut di 3 Grand Prix terakhir, termasuk finish ke-8 di Assen. Jadi, ada indikasi positif juga dari tim satelit. Perombakan staf teknis dan pengakuan Rivola. Perubahan di Aprilia tidak hanya pada barisan pembalap, tapi juga di jajaran teknis mereka. Aprilia mengganti Romano Albesiano yang pindah ke Honda, dengan Fabiano Sterlacchini. Siapa Fabiano Sterlacchini? Dia adalah mantan jenius teknis dari Ducati, yang sebelumnya juga pernah bergabung dengan KTM. Kedatangan Sterlacchini ini jelas membawa angin segar dan pengalaman baru bagi Aprilia. Nah, di tengah periode performa tim yang sedang memuncak ini, Direktur Balap Aprilia, Massimo Rivola, diminta untuk jujur mengakui titik lemah pada motor mereka. Dan ini dia pengakuannya yang sangat menarik. Sejak awal musim, terutama dibandingkan dengan apa yang biasa dilakukan, para pembalap, motornya sedikit lebih fisik, kata Rivola di Assen. Sedikit lebih agresif. Itu membuat motor sedikit lebih sulit untuk mencapai 100% dan dapat diulang. Jadi, menurut Rivola, titik lemahnya adalah motor RSGP ini terlalu menuntut fisik pembalap dan terlalu agresif. Ini membuat pembalap kesulitan untuk mengeluarkan potensi maksimal motor secara konsisten. Mereka tidak bisa mengulang performa puncak dengan mudah. Namun, Rivola juga menyebutkan solusi yang sedang mereka kerjakan. Jadi kami membuat motor yang lebih halus di mana-mana. Arahnya, berkat pekerjaan Fabiano Sterlacchini dan anak buahnya, datang dengan pengalaman dalam arah seperti itu. Kami pikir kami menuju ke arah yang benar. Ini menunjukkan bahwa Aprilia tidak tinggal diam. Mereka sedang berupaya membuat RSGP menjadi motor yang lebih user-friendly, lebih mudah dikendalikan, dan lebih nyaman bagi pembalap, sehingga mereka bisa tampil konsisten di level tertinggi.
Dan kehadiran Fabiano Sterlacini diharapkan bisa mempercepat proses ini. Keunggulan Aprilia, aerodinamika. Meskipun ada titik lemah, Rivola juga sangat tahu di mana letak kelebihan motornya. Aprilia dikenal luas karena inovasi radikal mereka pada sisi aerodinamika di RSGP. Mereka selalu jadi yang terdepan dalam hal aero. Kita bisa lihat dari berbagai inovasi yang mereka hadirkan, seperti spesifikasi firing ground effect pada tahun 2024, dan firing kursi belakang yang pertama kali diperlihatkan pada tes pasca Grand Prix Jerez awal musim ini. Ini adalah bukti bahwa Aprilia tidak takut bereksperimen dan berinovasi di area ini. Di sisi aero, saya tidak ingin terlihat sombong, tetapi saya pikir kami adalah rujukan di area itu, kata Rivola dengan bangga. Ini menunjukkan kepercayaan diri Aprilia di sektor aerodinamika, dan memang, desain aero mereka seringkali ditiru atau menjadi inspirasi bagi pabrikan lain. Dampak dan masa depan. Dengan performa Aprilia yang begitu meningkat dalam beberapa minggu terakhir, wajar jika muncul pertanyaan, mengapa Jorge Martin ingin pergi ke Honda? Padahal Aprilia sedang dalam tren positif. Meskipun Honda juga telah membuat langkah maju yang besar tahun ini, mereka masih tertinggal di belakang Aprilia pada putaran-putaran terakhir. Ini menjadi misteri tersendiri. Apakah ada faktor lain yang memengaruhi keputusan Martin? Atau mungkin, titik lemah motor yang terlalu fisik ini menjadi salah satu pertimbangan? Bagaimanapun, yang jelas, Aprilia sedang berada di jalur yang benar. Dengan perombakan pembalap dan staf teknis, serta upaya untuk mengatasi titik lemah motor mereka, musim 2025 akan menjadi periode yang sangat menarik untuk melihat sejauh mana Aprilia bisa melangkah di MotoGP. Itu dia analisis kita tentang pengakuan Massimo Rivola mengenai titik lemah Aprilia RSGP. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan Rivola? Atau kalian punya analisis lain? Bagikan opini kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman penggemar MotoGP lainnya. Dan yang paling penting, subscribe channel MGP Gacor agar tidak ketinggalan update dan analisis terbaru dari dunia balap motor. Sampai jumpa di video berikutnya. Gas! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.